Perkenalkan, nama saya Regita Ditya Juliet Wisang dengan NIM 2214-201149 dari kelas A5 Keperawatan semester 2. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dalam memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain, yang pertama, sasaran pendidikan kesehatan, yang kedua, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, yang ketiga, tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Pentingnya pendidikan kesehatan. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kesehatan itu penting dan perlu diberikan, antara lain, yang pertama, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Konsep manajemen pembelajaran dalam strategi pendidikan kesehatan. Ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Proses pendidikan kesehatan, persoalan masuk atau input, persoalan proses dan keluar, serta output. Metode pembelajaran dalam pendidikan. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Yang ketiga, metode demonstrasi. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan di keluarga, di sekolah, di pelayanan kesehatan, di tempat kerja, dan juga di tempat umum. Aspek sosput dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap sehat dan sakit. Yang kedua, kepercayaan. Contoh satuan acara penyuluhan atau SAP, perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan dalam dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran yang menjadikan seseorang dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Manfaat dari PHBS antara lain, yang pertama, terhindar dari semua penyakit dan tidak mudah sakit. Yang kedua, terciptanya lingkungan dan suasana yang nyaman. Ketiga, terciptanya masyarakat yang sadar dan mengerti akan pentingnya penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Tercapainya kualitas hidup yang tinggi. Berbagai masalah atau penyakit dapat timbul bila tidak PHBS, di antaranya seperti diare, flu atau batuk, cacingan, TBC, hepatitis, penyakit mematikan seperti SARS, penyakit kulit, dan sebagainya. Contoh perilaku hidup bersih, sehat, atau PHBS, yaitu cuci tangan dengan bersih dan juga gosok gigi. Baik, kita akan masuk pada promosi
kampus, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado.